bisa dimudahkan oleh Allah malam ini bermajlis kembali untuk kebaikan pertama dengan selalu menjaga keikhlasan. Saya kesini insya Allah setahun yang lalu ya, kurang lebih, apa 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah kita berada di musalla tapi lantai paling bawah. Calonnya aslinya lantai 2 dan 3 atau memang ini sudah ditetapkan. Semoga pembangunan ini Allah berikan kemudahan dan segera paripurna insyaallah. Alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, lalu keadaan Islam, iman, ihsan, keadaan istiqamah insyaallah dalam hijrah, meninggalkan doktrin-doktrin kesesatan, penyimpangan masa lalu, sesuai dengan doa kita, Allahumma ngkulna, ya Allah pindahkan kami, bukan mangkulkan kami, pindahkan kami minadh dhalalati ilal hidayah, dari kesesatan menuju hidayah, wa minal bid'ati ilas sunnah, pindahkan kami ya Allah dari bid'ah menuju sunnah, wa minas syirki ila tauhid, pindahkan kami ya Allah, hijrahkan kami dari kesyirikan menuju tauhid. Inilah nikmat-nikmat besar yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Minas syaqawah ila sa'adah, dari celaka menuju keberuntungan. Saudara-saudara, khususnya saya lihat ada beberapa dari teman hijrah dari mana? Dari mana hijrahnya? Dari darat turun ke laut. Dari lautan kegelapan, kesesatan menuju daratan hidayah insyaallah. Banyak hal yang harus kita kenang untuk disyukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat subuh biasanya beliau masih duduk sampai waktu duha. Kata para sahabat, kami menunggu waktu duha bersama Rasulullah, kami punya kebiasaan cerita-cerita masa lalu, masa jahiliyah, agar kita bisa mensyukuri nikmat. Jadi kalau ingin hijrah kita manis, diingat masa lalunya. Lalu nikmat apa yang diberikan kepada kita oleh Allah. Karena itulah Rasulullah diingatkan oleh Allah supaya mensyukuri nikmat. Apa peringatannya? Di antaranya, alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, bukankah kamu dulu anak yatim? Manusia termulia, manusia terbaik, al-amin, manusia maksum, oleh Allah masih diingatkan masa lalunya agar bisa mendalami kesyukuran. Artinya agar kesyukurannya itu terbukti betul-betul keluar dari dalam hatinya yang paling mendalam. Diingat masa lalunya
Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Maaf. Coba perhatikan ayat-ayat ini. 3 ayat ini. Ini adalah kenikmatan yang paling menyentuh, paling dirasa oleh manusia. Muhammad, dulu kamu anak yatim, gak ada yang memperhatikan kamu. Kamu ditinggal banyak orang. Bahkan ketika mau disusui saja, cari ibu susuan, gak ada yang mau. Wanita-wanita dari desa yang datang ke Mekah, tidak ada yang mau. Satu orang yang mau, namanya Halimah As-Sa'diyah. Kata Halimah, karena dia sudah muter nggak dapat anak susuan, dia katakan, daripada saya pulang tidak bawa anak susuan, nggak dapat bayaran. Zaman dulu ada penyewaan susu, air susu. Jadi ujrah, dibayar ibu susuan. Kata Halimah, daripada saya pulang nggak bawa anak susuan, ya anak yatim ini tak ambil sajalah. Ternyata apa yang terjadi? Asalnya dia berangkat dari desa, untanya tidak keluar air susunya, sudah kurus. Begitu juga keledainya yang dia naiki juga sudah kurus, sudah lemah, melaku wes angel. Begitu juga air susu dia sampai tidak keluar karena dia nggak minum. Halimah Sa'diyah, sampai anak dia sendiri nangis semalaman, tidak bisa tidur. Dengan membawa anak yatim ini, mubarak, berkah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru ditempelkan, tahu-tahu air susunya keluar dan deras. Kata Halimah, sungguh ajaib. Kemudian ini kenyang, Muhammad ini kenyang, kemudian diikuti anak aslinya. Seperti itulah kehidupan Halimah semenjak mengungsikan menerima Rasulullah. Kamu yatim Muhammad, fa'awa, saya ungsikan kamu, diungsikan oleh Allah. Mendapati ibu susuan, dibawa ke desa, Allah menjaga Rasulullah, ya, dan membawa berkah bagi keluarga Halimah As-Sa'diyah. Tinggal ke kakeknya meninggal, pindah ke pamannya. Itu hidup kamu Muhammad masa kecil. Artinya kamu tidak dihargai orang. Akhirnya kamu menjadi manusia yang paling dihargai, paling mulia. Syukuri itu wahai Muhammad. Alam yajidka wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dulu pernah tersesat, lalu Allah ditunjukkan? Jangan samakan sesatnya Rasulullah dengan sesatnya umumnya manusia. Maka dalam riwayat tafsir ada beberapa, tapi yang jelas ini juga bisa diartikan sebelum Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah, beliau dalam lingkungan kesesatan, tapi beliau maksum, nggak pernah melakukan kesyirikan, nggak pernah berdusta, nggak pernah beliau. Bahkan maksiat lahan-lahan tok, dengarkan lagu-lagu di tempat orang-orang yang lagi kawinan itu nggak pernah. Pernah beliau mau nyoba, kata beliau bercerita, saya dari luar kota mendengar di Mekah ada suara musik buanter. Ya sekali-kali tak jajal. Di luar kota maksudnya ngembala kambing. Titipkan kambingnya kepada teman-temannya, lalu beliau masuk ke Mekah. Baru nyampe, karena masih capek jalan, duduk sebentar, ketiduran sampai pagi, ya ora krungu wong turu. Nah, itu maksumnya Rasulullah. Nggak pernah beliau paling benci dengan patung Hubal, patung paling benci dari kecil.
Memang Allah menjaga. Namun Allah mengingatkan, betapa Muhammad, kamu dulu tidak berilmu. Kamu dulu bukan utusan, diangkat sebagai utusan jadi orang yang berilmu, mengerti hidayah, mengerti jalan kebenaran, menuntun umat. Lalu wawajadaka ailan fa'aghna. Kamu dulu melarat, gak punya apa-apa, gak punya harta, lalu dikayakan oleh Allah, dicukupkan oleh Allah. Ya, dengan nikah dengan Sayyidah Khadijah. Setelah itu beliau istrinya berapa? Beliau meninggal, wafat, beliau istrinya 9. Nah, 9 istri makan semua lah itu. Berarti ya sugih. Berarti ya sugih. Beliau walaupun beliau nggak mau kaya, beliau nggak mau lebih. Kata beliau, kalau saya punya emas segunung Uhud, jangan sampai 3 hari ada di tempat saya. Pasti saya habiskan, kecuali 1 dinar yang saya siapkan untuk membayar hutang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, judul kita kan bagaimana supaya apa? Hijrahku menjadi manis. Itu teorinya pertama. Mengingat masa lalu. Mengingat masa lalu. Kita ada di mana, seperti apa, lalu sekarang seperti apa. Apa standarisasinya? Kayak tadi. Dulu saya, kalau dilihat pangkat misalkan, seperti apa. Sekarang seperti apa. Nah, tahapan pendidikan dan lain-lain. Dulu saya tersesat, tapi perasaannya sudah paling benar. Kan begitu kan? Sekarang oleh Allah ditunjukkan ke jalan yang benar, yang terang. Tidak hanya merasa benar, tapi kita sudah berada dalam jalan yang benar, insya Allah. Begitu. Kalau Allah tidak menunjukkan jalan, gak mungkin. Nah, coba kita dulu, coba dilihat yang ada di sini. Ini kan alim ulama. Sudah alim ulama, mubalik daerah, guru pondok misalnya, wah ada top sekali. Pengurus-pengurus di sini, pengurus itu ya kerjanya yang dutang-duting rono, nek perlu sak sikile duting. Nah, liyane kon taat, nek gak taat tobat. Nggak takzim, berarti ciri-ciri orang munafik. Masya Allah. Kita dulu tersesat perasaannya dalam kondisi, dalam keadaan benar. Dan itu manusia paling menyesal besok di hadapan Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Perasaannya paling benar, paling apik, padahal sesat. Padahal dolalah, dalam kesesatan. Itu manusia paling rugi kata Allah besok hari kiamat. Waliyadzubillah. Maka jika ingin manis hijrahnya, ingat masa lalu, lalu disyukuri, lalu timbulkan kesyukuran. Alhamdulillah ya Allah, kau tunjukkan jalanku, kau tunjukkan jalan yang benar, as-siratal mustaqim, dalam kondisi yang seperti ini ya. Tapi kalau diingat masa lalu ya, coba yang hijrah, coba diingat masa lalunya. Perasaan kita dulu sudah nikmat paling top, yang dapat keimanan hanya kita, kan begitu kan? Yang menetepi jamaah di Indonesia yang paling sah hanya kita. Apalagi? Coba diingat. Diingat-ingat biar kita ketawa, ingat masa lalu, guyut terus. Kayak sahabat itu, para sahabat kan ingat masa lalu zaman jahiliyah. Dan kita sebenarnya secara bukan jahiliyah kafir, tapi kita cuman jahiliyah ilmu. Jahil kita. Kutungguyu ya rasanya nek diingat. Ingat sekarang lo yo perasaane wis nak maca taraktu fikum amroin lan tadil, seorang no liyane wis kene tok sing bener. Padahal
memahami bab akidah, kita nggak ngerti sama sekali. Jangankan benernya akidahnya saja nggak paham kita apa itu akidah. Nah itu, Masya Allah, dengan petunjuk dari Allah kita dimudahkan. Jadi biasakan seperti itu. Ingat masa lalunya, ingat perubahannya, lalu disyukuri. Tadi para sahabat sehabis subuh itu diceritakan begitu. Khalifah Umar dan ingat-ingat masa lalu. Iya, masa lalu dulu kita pernah menyembah patung, pernah menyembah ini. Ada seorang sahabat yang diceritakan, dia ingat ayat lainnya cerita guyang-guyu, dia nangis sendiri. Menangis, ingat masa lalunya. Apa yang dia tangisi? Dipanggil oleh Rasulullah. Kenapa kamu menangis dari tadi? Kata dia, ya Rasulullah, saya di zaman jahiliyah dulu lama tidak punya anak. Ingin sekali punya anak. Giliran saya dapat anak, saya dikasih cobaan, anak perempuan. Padahal orang jahiliyah kalau dapat anak perempuan dianggap itu sebagai apa? Aib, musibah. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. No, wajahnya menjadi hitam, menjadi susah, bahkan dia menutup-nutupi dari kaumnya. Min su'i ma busyira bih, karena kabar gembiranya buruk sekali. Apa kabar gembira? Anakmu wedok. Kabar gembira yang sangat menyusahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada kalanya dibunuh hidup-hidup, ada kalanya dikubur hidup-hidup. Itu yang terjadi. Kata dia, saya teringat, wahai Rasulullah, anak saya itu cantik sekali. Kemudian karena saya malu, saya tinggalkan lama. Lalu saya pulang lagi, anak saya sudah bisa berbicara, sudah bisa berjalan, sudah bisa bicara, sudah ngerti, sudah mumayyiz. Ya mungkin umur 6-7 tahun. Ketika anak saya sudah sebesar itu, kata sahabat ini, biasa orang jahiliyah, dia berkata kepada istri, zayyini supaya dia dipakaikan pakaian yang bagus, dipacai. Zayyini. Kalau sudah dipacai itu sudah tahu bahwa anak ini akan dikubur hidup-hidup. Ibunya ya tahu, kemudian suaminya, bapaknya ya tahu, bahkan anak ini sudah ngerti, wah aku harap dipateni yang. Kata dia, saya tuntun anak saya jalan. Teringat itu dia menangis terus. Apa yang diucapkan anak saya, wahai Rasulullah? Katanya, anak saya, ya abi, ittaqillah. Hai abi, takutlah kamu kepada Allah. Ittaqillah. Ya abi, wa'addil amanah. La tudayyi al-amanah. Jangan kau sia-siakan amanat dari Allah. Artinya aku ini amanat dari Allah. Jadi anaknya itu sudah tahu. Tapi tetap saya nggak tega, tapi saya malu. Betapa bodohnya saya tuntun dia. Kemudian saya gendong, dia bilang lagi, ya abi ittaqillah la tudayyi al-amanah. Saya amanat, takutlah Anda kepada Allah. Akhirnya saya turunkan lagi sampai saya berjalan bertemu sumur tua, kata dia. Nah, di pinggir sumur itu, kalau saya gali kubur, saya jelas nggak tega sudah. Tapi ada sumur itu, muncul pikiran jahiliyah saya. Ini jalan singkat ini, karek nguncal notok. Nah, sampai di pinggir sumur, anaknya pegangan dia, pegangan banyak. Ya abi, ittaqillah, wala tudayyi al-amanah. Nggak tega dia. Mau diangkat, gak jadi lagi, anaknya pegang. Sampai mau dilemparkan itu masih pegang tangannya. Ittaqillah ya abi. Sampai akhirnya kata dia, saya lemparkan wahai Rasulullah anak perempuan saya.
Setelah sampai saya lemparkan, dia teriak di bawah, ya abi, ya abi, abu, ya abu, ya bapak, bapak, bapak. Karena saya nggak tega, saya tinggalkan dia. Semakin keras suaranya, saya kembali lagi. Saya bingung, wahai Rasulullah. Karena saya bingung, saya ambil batu besar, saya lemparkan. Habis suara dia. Dia nangis. Rasulullah diam. Setelah ditoleh, ternyata Rasulullah sedang menangis sampai basah ini jenggotnya. Kata Rasulullah, demi Allah, seandainya Allah membolehkan, mengharuskan, mengkisos perbuatan pembunuhan di zaman jahiliyah, kamu yang saya kisos pertama kali, kamu yang saya bunuh pertama kali, kata Rasul. Betapa kejamnya, hilangnya akal. Ini zaman jahiliyah. Ini namanya doktrin. Jadi doktrin itu memang menghabiskan akal sehat manusia. Doktrin. Coba kita ingat masa lalu kita bagaimana, dan kita ingat sekarang bagaimana perlakuan teman-teman kita yang belum hijrah kepada yang hijrah. Kan kayak orang kehilangan akal, ya itu jahiliyah namanya. Doktrin, bagaimana suami menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, dalam keadaan susah, sakit, diusir dari rumah. Bagaimana orang tua membuang, meninggalkan anaknya yang buta anaknya di terminal. Berarti kan biar anaknya berarti gelandangan, maksudnya kan begitu. Imam daerah itu padahal wong Gresik sini, dekat sini, sudah dekat kan, ada wong Gresik. Nah, itu sebenarnya kalau ditanya kok iso ya, selama dia masuk manusia harusnya kan adalah, masa anaknya sendiri kan begitu. Tapi kok mentolo, jawabannya itulah doktrin, itulah jahiliyah, itulah buta. Jadi kesesatan itu ibarat kegelapan, ibarat orang itu menjadi buta. Nah, kita sekarang tidak begitu. Itu nikmat besar dari Allah. Nikmat besar yang harus kita syukuri. Jadi kalau sudah namanya kesesatan berupa takfir itu, ya sudah. Manusia akan, karena dia merasa melakukan seperti itu tuh hal yang benar. Justru kewajiban dia seperti itu. Kalau dikatakan swargamu iku ngono kuwi. Maaf ya, saya punya saudara dekat. Walaupun saudara katut. Waktu di Mekah saya perjuangkan dapat istri orang Arab. Wong Arab, maksudnya mbae wong Arab. Dia cucu tapi wajahnya Arab. Dia dari kecil sekolahnya di Arab. Yang saudara saya itu saya perjuangkan. Saya yang maju sebagai merayu calon mertuanya, merayu anaknya sampai mau dengan dia. Dibawa ke Indonesia, tinggal di Pondok Pusat. Dulu ya dihargai betul. Orang Arab orang Arab, Wahyu, misalnya orang Arab. Bahasa ya bahasa Arab, bahasa Indonesia ya plegak-pleguk orangnya. Anaknya piro anaknya? 4 apa 5. Nah, berapa tahun yang lalu melihat saya hijrah, istri saya hijrah, padahal anaknya siapa tuh? Secara akal nggak mungkin hijrah, kan gitu. Tapi ikut hijrah. Nah, orang Arab ini tadi, karena dia sekolahnya di sana dari kecil, ya dia ngerti akidah, baru dia nyadari juga. Nah, dia mengucapkan sesuatu yang sudah dianggap tidak paham jamaah. Akhirnya apa? Suaminya ini diperintah langsung oleh Bapak Imam untuk menceraikan istrinya. Akhirnya nikah lagi. Nah, setelah diceraikan, ya seperti biasa, ya diceraikan, ya pasti diterlantarkan.
pasti diterlantarkan. Ya kita sekali waktu membantu, tapi diterlantarkan. Termasuk hak-haknya tidak diberikan. Hak-haknya tidak diberikan. Sampai sekarang masih digantung. Digantung itu ada, dibiarkan terlantar. Itu. Apa yang saya maksud di sini? Nah, itu dia. Kita di masa lalu. Seandainya kita masih di sana dan masih belum dibuka hatinya oleh Allah, pasti melakukan seperti itu juga. Yakin apa enggak? Yakin. Ini saya hanya mengingatkan yang hijrah-hijrah ini supaya Anda merasa manis merasa manis meninggalkan golongan ini, merasa nikmatnya besar. Nikmatnya besar. Itu nikmat besar dibukakan jalan oleh Allah. Inilah hidayah. Tadi katakan minal bid'ati minad dhalalati ilal hidayah wa minal bid'ati ila sunnah wa minas syirki ila tauhid wa minas syaqawati ila sa'adah, dari celaka menuju keberuntungan. Nah, setelah kita ingat, mari kita biasakan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, apapun yang terjadi, cobaan yang menimpa saya setelah hijrah, tidak ada apa-apanya daripada saya berada di golongan yang sesat menyesatkan. Jadi kalau ingin manis, jangan dikenang sesuatu yang menggoda hati. Sing kepenak ojo dikenang. Yang dikenang itu kesesatannya. Seandainya saya nggak ditunjukkan oleh Allah. Nek dikenang kepenake, kadang-kadang kita bisa balik itu, kangen. Ya ta? Kepenake piye? Bareng-bareng runtang-runtung, ya. Musyawarah, bariku mangan ae. Ha? Ono sing bolak-balik wayah-wayuh ae. Nah, kepenake kok sing dieling-eling jeneng. Misalkan, gue iso yang diingat-ingat itu kesesatannya. Jadi kesesatannya itu kalau bahasa dulu kita kena fi dhalalin mubin, ya itu fi dhalalin mubin. Di dhalalin mubin. Lah bagaimana tidak? Kebodohan luar biasa kebodohannya. Bukan EQ-nya, bukan. Pengetahuan agamanya. Jelas-jelas Islam itu 5 rukun Islam. Coba. 6 rukun iman. Ditambahi pas syarat sahnya. Ini tidak ada dimanapun, nggak ada kayak begitu, itu nggak ada. Lafadz hadisnya ya juga tidak ada yang menerangkan seperti itu. Penjelasan para ulama ahli hadis, ahli tafsir, kemudian fuqaha, nggak ada penjelasan begitu itu. Bahwa syarat sahnya Islam itu harus punya imam terus berbaiat baru sah Islamnya. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kalau mereka bilang ada, berarti bohong atau salah mengartikan. Atau sakar pedi, walaupun ngomong mangkule, itu dari sisi satu itu dulu, itu sudah kebodohan luar biasa. Jahil murakkab namanya. Bagaimana kita dulu jahlun murakkab, kebodohan luar biasa, perasaannya paling pintar. Piye nek Allah nggak buka jalan itu. Satu itu. Kedua, kesesatan yang jauh sekali. Bagaimana mengkafirkan sesama muslim. Aliran yang pertama muncul dalam sejarah yang tersesat, Khawarij. Benih-benihnya itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Manusia gundul itu yang datang ke depan Rasulullah, "I'dil ya Muhammad." Hei, adillah wahai Muhammad. Kata Rasulullah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah membagi, dianggap tidak sama. Kata Rasulullah, kalau kamu menganggap aku tidak adil, siapa yang lebih adil daripada saya? Lalu dia pergi. Rasulullah mengatakan, nanti turunan orang ini
akan keluar turunan-turunan yang mereka membaca Al-Quran tapi la yujawizu hanajirahum, tidak melewati tenggorokan Quran, tidak masuk menjadi pemahaman, menjadi akidah, menjadi pengamalan dia. Ya. Artinya Khawarij, dan ciri-cirinya disebutkan oleh Rasulullah. Zaman Khalifah Utsman mereka mulai muncul, akhirnya sepakat membunuh Khalifah Utsman. Merekayasa keadaan saat itu sehingga merasa benar membunuh Khalifah Utsman. Mulai tampil terang-terangan zaman Khalifah Ali. Terang-terangan mereka bikin imam sendiri, kelompok sendiri di Irak, di Haruriyah sana. Dibaiat imamnya. Dan keluar dari barisan Khalifah Ali, keluar dari barisan Khalifah Utsman. Apa akar kesesatannya? Mengkafirkan. Takfir. Walaupun penyebabnya mungkin ada beda, tapi kesamaannya dalam masalah takfirnya. Jadi kita atau jamaah Islam jamaah atau Jokam kita zaman dulu yang dilindungi oleh sebuah organisasi namanya Lembaga Dakwah Islam Indonesia sampai saat ini, dulu Lemkari, itu akidah takfirinya ini kesesatan yang sangat jauh dan sangat jauh. Dan ini apa ya bahasanya ya, kezaliman yang luar biasa, menjustis, memvonis orang lain pasti neraka, kekal di neraka, menghukumi orang lain murtad kalau keluar. Itu pelanggaran sangat besar, kesesatan luar biasa dalam. Coba seandainya kita nggak dibuka, nggak ditunjukkan oleh Allah jalan, kita melakukan itu. Oh iya, saya dulu pernah katanya yang ingat. Ya begitu. Dulu kalau mendengar nama Bambang Irawan, nama siapa lagi? Mauludin yang belakangan. Wah, bahasanya sudah. Yang belakangan ini si Khalil, nah, paling terkenal itu. Ada lagunya itu. Mereka bikin lagu itu. Dilakukan, Masya Allah. Yang belakangan muncul lagi namanya JRK. Dengan tahu JRK? Jamaah Rong Kontainer. Atau ada yang kasar jejaan rain. Masya Allah. Itu ponakan saya loh yang bilang gitu. Ponakan Katut, ponakan istri saya. Gitu. Kowe gak roh tau artinya JRK, jejaan rain Khalil. Padahal dulu itu Masya Allah, istilahnya udah dengan kita ya berguru ya baik semuanya balik oleh Allah. Jadi pemikiran takfir itu luar biasa. Seandainya kita nggak dibuka jalan, ya kita melakukan itu. Nah, maka kita menjadi teringat itu, terus bersyukur, Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Nah, itu. Itu yang pertama, mengingat masa lalu lalu mensyukuri. Berikutnya saudara, yang kedua, tingkatkan tauhid, sempurnakan tauhid kita. Dulu ini maaf ya, banyak yang bukan hijrawan ya. Banyak juga ya. Kalau banyak ya dihayati saja apa yang soalnya judulnya kadung hijrah bagian semua supaya manis ini. Ambil hikmah saja. Tingkatkan, sempurnakan tauhid. Kenapa? Dulu kita tidak mengenal itu. Tauhid itu adalah bagian dari akidah yang harus dipelajari, harus yakini, dan ini kewajiban teratas dalam akidah. Dalam 6 rukun iman, nomor 1 apa? Iman kepada Allah. Bagian dari iman kepada Allah ada penekanan di situ tauhid. Tauhid itu adalah hubungan manusia dengan Robnya, ilaqahnya. Jadi kalau bahasa tauhid mau dibahasakan secara umum ya, kita melihat alamatnya, tandanya. Tauhid itu kedekatan kita dengan Allah. Kalau lihat alamatnya,
Dan ini harus kita perhatikan betul. Terutama teman-teman yang hijrah. Dulu kita nggak diajarkan dekat dengan Allah. Sekarang betul-betul dipelajari, dilatih dirinya. Sujud yang lama, ya Allah ya Rabb. Baca misalkan apa namanya, Sayyidul Istighfar yang sudah hafal dulu, baca di waktu sujud. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Pahami maknanya pelan, nangis kepada Allah. Tauhid itu, keikhlasan, kedekatan kita dilatih. Berzikir, duduk yang konsentrasi zikir, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Lihat al-kaun, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya, lihat ayat-ayat Allah, lihat kejadian-kejadian, renungkan dan dekatkan hati dengan Allah. Nih, kalau ingin manis hijrahnya harus itu. Harus diutamakan dan jangan ditawar-tawar lagi. Saya harus menyempurnakan tauhid saya, keikhlasan saya, kedekatan saya dengan Allah. Soalnya perjalanan kita yang hijrah ini terutama, ini sudah ada di ujung, saudara. Saya katakan, jangan mundur lagi ke belakang lagi. Di ujung itu kita sudah dekat dengan kebenaran, dekat dengan Allah. Jangan jauh lagi. Tauhid nomor 1. Kalau kita mau membaca, menilai dari kisah-kisah kehidupan Rasulullah, kemudian kehidupan para sahabat, hatta para wanita, ibu-ibu yang di belakang, mbak-mbak, saudari-saudari, semuanya sahabat-sahabat Nabi itu betul-betul orang-orang yang menyempurnakan tauhid. Apa buktinya? Banyak sekali buktinya. Saya contohkan, misalkan Khalifah Umar. Khalifah Umar. Ketika zaman Khalifah Abu Bakar, Khalid bin Walid diangkat menjadi panglima karena dibanggakan oleh Khalifah Abu Bakar sebagai Saifullah As-Sarim, pedang Allah yang terhunus. Dijadikanlah panglima, berjuang keluar negara, menang di mana-mana, pertempuran sampai dikirim ke Damaskus. Mana Damaskus? Syria sekarang. Alhamdulillah. Bagaimanapun kita bersyukur, HTS Allah memberikan pertolongan sehingga umat Islam kembali kepada jalur semula keislamannya, kepada sunnah. Banyak yang sunnah kalau kita lihat cara lahirnya. Ya. Menang di mana-mana. Lalu pada tahun 13 Hijriah, Khalifah Abu Bakar meninggal dunia, digantikan oleh Khalifah Umar. Di awal-awal kekhilafan Khalifah Umar, Khalid bin Walid dilepas. Panglima paling tertinggi dijadikan bala tentara biasa. Coba. Padahal menang di mana-mana, dan pada saat itu sudah dipasrai untuk penyerangan ke Irak. Dan kemenangan sudah di depan mata. Datanglah suratnya Khalifah Umar melepas Khalid bin Walid. Cerita singkat saja hubungannya dengan tauhid. Mau kita buktikan bahwa para sahabat mendahulukan, menjaga betul tauhid itu. Ketika dia bertemu Khalifah Umar, kata Khalid bin Walid, "Lima azaltani ya Amirul Mukminin?" Kenapa Anda melepas saya, Amirul Mukminin? Bukan karena marah, karena dihilangkan pangkatnya, bukan. Hanya ingin tahu kenapa saya dilepas. Apa penyebabnya? Kalau saya ada salah, apa kesalahan saya? Sehingga bisa memperbaiki kesalahannya. Bukan karena minta pangkat lagi, enggak. Khalid bin Walid orang jaga dirinya. Apa jawaban Khalifah Umar? Wallahi inni uhibbuka. Demi Allah aku sayang kamu. Itu masih family itu. Masih mungkin misanan apa minduan gitu. Di antara itulah. Masih family betul. Khalid bin Walid dengan Khalifah Umar.
Nanya lagi, lima azaltani ya Amirul Mukminin, kenapa kau lepas saya? Khalifah Umar menjawab, wallahi inni uhibbuka, demi Allah aku cinta kamu, aku sayang kamu. Artinya tidak ada kemarahan, tidak ada rasa iri atau apa, enggak ada sama sekali. Sampai 3 kali, lima azaltani ya Amirul Mukminin, wallahi inni uhibbuka. Tapi di jawaban yang ketiga ini Khalifah Umar menjelaskan alasannya. Wallahi ma azaltuka illa makhafata ayyaftatina nasu bika. Demi Allah, saya lepas kamu karena saya khawatir manusia terfitnah akidahnya, tauhidnya gara-gara kamu. Dari mana maksudnya? Nanti karena kemenangan selalu ada di tangan kamu, kamu yang selalu menangkan pertempuran, di mana-mana kamu menang, nanti orang akan mengatakan tidak ada kemenangan kecuali di tangan Khalid bin Walid. Wa man nasru illa min indillah. Bahwa pertolongan itu dari sisi Allah. Itu tauhidnya. Tauhidnya itu tidak ada pertolongan apapun kecuali di tangan Allah. Manusia hanya sebagai sebab saja, sebab kemenangan. Nah, yang membuat sebab ini, yang mengidini itu adalah Allah. Berarti semua ada di tangan Allah. Digantikan dengan siapa? Abi Ubaidah Ibnul Jarrah, aminu hadhil ummah, manusia yang terpercaya, paling terpercaya di umat ini, kata Rasulullah. Digantikan dengan orang yang terbaik juga. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah umat Islam, pasukan Islam kalah? Enggak, menang terus, menang. Pegang Abi Ubaidah yang menang. Yang ingin kita ambil di sini, Khalifah Umar melihat kemenangan di mana-mana. Berarti jasanya luar biasa. Harus dihargai, bahasa sekarang. Harus dihormati, harus diagungkan. Ya. Dan masih family. Masih family juga. Kok mentolo, tega, melepas, dijadikan bala tentara biasa. Jadi cara ukuran itu berarti ada marah besar, ada kesalahan besar, ada sesuatu yang besar. Ternyata kesalahan tidak, marah tidak, ternyata ada sesuatu yang besar. Apa yang besar itu? Himayatul akidah, himayatul tauhid, menjaga ketahuan. Pertanyaannya atau kesimpulannya, berarti Khalifah Umar mementingkan tauhid apa tidak? Tauhid. Hanya itu alasannya, khawatir manusia kehilangan keyakinan bahwa ya, pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Coba kalau dibayangkan sekarang, kan nggak kebayang kita merkonjogo ikut tok sampai mengorbankan hal yang besar. Berarti ini lebih besar, gitu loh. Lebih besar. Karena tauhid, akidah itu yang ada di dalam hati. Coba lihat kesehariannya para sahabat. Ini beberapa saya ceritakan. Misalkan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu janda bekas istrinya Abu Salamah. Abu Salamah itu saudara susuan Rasulullah. Perjuangan dalam Islam luar biasa. Masuk Islam masih di awal. Kemudian hijrah ke Habasyah. Lalu balik ke Mekah. Lalu hijrah ke Madinah. Perjuangannya berat. Ummu Salamah itu ditahan, tidak boleh pergi dari Mekah. Dia setiap sore ke pinggiran Mekah nangis, teriak-teriak, ingin menyusul suaminya ke Madinah. Itu berbulan-bulan ditahan oleh keluarganya, diancam, sampai akhirnya dilepaskan. Hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, tidak lama bertemu suaminya, suaminya mati, meninggal. Apa yang terjadi setelah itu? Rasulullah welas kasihan melamar Ummu Salamah. Yang mau kita ambil di sini ada sedikit
sentilan atau cerita kecil, tapi ini memberikan gambaran bahwa wanita-wanita saat itu, Raiman, itu tauhid yang dijaga. Ketika Rasulullah melamar Ummu Salamah, kata Ummu Salamah apa? Wahai Rasulullah, innali auladan katsirah. Aku punya anak banyak. Khasyitu an urabbiyahum astagil bihim wa uqassir haqqaka. An uwaddi haqqahum uqassir haqqaka. Kalau sampai saya ngurusi anak yang banyak itu, akhirnya saya enggak mengerjakan hak panjenengan, kurang. Khasyitu alla yu'dhiranillah. Nih yang di tauhidnya nih. Aku takut Allah enggak memberikan uzur kepada saya kalau sampai saya enggak menjalankan kewajiban kepadamu karena sibuk ngurusi anak. Coba ibu-ibu ini dihayati dulu, maksud saya. Ini kelihatannya hal kecil, tapi ini tauhid. Ini pertanda orang itu takut sama Allah. Hanya Allah yang ada di benaknya. Di benaknya. Kalau saya ngurusi engkau terus, wahai Nabi, menjalankan hak kewajiban saya, hak engkau saya sempurnakan, nanti saya dhayya'tu auladi. Saya menyia-nyiakan. Ini saya juga takut sama Allah. Ini amanat dari Allah. Yang mau kita ambil di sini, bagaimana Ummu Salamah, ya, yang dipikirkan takut dimurka Allah kalau tidak menjalankan kewajiban. Itu dia tauhid. Itu makna dari tauhid. Jadi yang ada di benaknya itu Allah, bukan. Sebenarnya kalau nikah dengan Rasulullah ya sudah menikah dengan manusia termulia, wah itu sudah anugerah luar biasa. Tapi konsentrasinya apa? Allah. Takut sama Allah. Kalau saya nggak ngerjakan aja, saya takut, saya nggak bisa alasan, nggak punya alasan apapun di sana. Ini tauhid namanya. Coba diperbandingkan dengan kondisi saat ini. Adakah wanita yang sampai memikirkan sekecil-kecilnya masalah keluarga dan dia takut kepada Allah kalau tidak menjalankan? Maka jawabannya kemungkinan sedikit yang sampai ke sini. Nah, ini tauhid. Ini yang saya maksud, ayo kita sempurnakan tauhid kita. Penuhi hati kita dengan Allah. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah, takut jika melanggar perintah Allah. Kapan saya bisa istighfar kepada Allah? Kapan saya bisa bertobat kepada Allah? Itu yang saya maksud. Kita yang ingin hijrahnya manis, lakukan itu dan buktikan berikutnya. Dalilnya begitu, pengalaman para ulama seperti itu. Manusia yang lemah ini di depan Anda juga berusaha seperti itu dan merasakan manfaatnya, manisnya hijrah. Karena itu tadi, berusaha dekat dengan Allah. Orang mendekat kepada Allah, saudaraku, tidak perlu ilmu banyak. Perhatikan kalimat saya. Perlunya itu kedekatan dengan Allah, mendekat, belajar, sujud yang lama, rukuk yang benar, baca yang benar, bacaan itu, lalu dialogkan dengan Allah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya Allah, maha suci engkau, engkau maha agung, maha suci, suci, bersih dari segala. Engkau yang maha agung. Ucapkan itu, puji Allah, sehingga nanti kita mendapatkan keistimewaan di dalam hati ini, kekuatan batin, ketenangan, kecerahan. Jangankan mikir kalau mikir hijrah, wah manis sekali jadinya. Kalau kita hati kita sudah dipenuhi dengan yang namanya tauhid ini, keikhlasan yang luar biasa. Itu. Dan pertolongan Allah ada di situ juga, saudara. Kalau Anda ingin tahu, pelajari betul tauhid, kenali Allah, ma'rifatullah, kenali nama-namanya, sifat-sifatnya. Dulu kan pernah ikut asrama Asmaul Husna kan? Kayaknya duduknya pada di depan nih. Saya masih agak hafal kok wajah-wajahnya. Nah, itu pelajaran itu. Nama-nama Allah kenali. Allah maha sayang, Allah maha
terus dekat kita dengan Allah. Tidak perlu ilmu banyak, yang dibutuhkan adalah latihan, melatih diri, ya, belajar sholat di tempat yang tenang, ya, sujud, berdoa kepada Allah. Sungguh pertolongan ada di situ, saudara. Ingat cerita Nabi Yunus? Pasti ingat. Tapi hikmah, coba ambil hikmah. Ambil hikmah. Orang melompat ke dalam laut, akal kita mengatakan nek gak iso ngelangi, mati wes. Jelas mati. Jangankan ke dasar, di tengah mungkin kelompok mati, di lues mati. Ombak yang besar ini sampai di dasar laut, dibawa ke dasar laut, dan ada di perut ikan yang sempit. Fi dhulumatin salas, dalam ayatnya sebut berada dalam kegelapan, 3 kegelapan. Zulmatu batnil hut, gelapnya perut apa? Perut ikan. Zulmatul bahar, gelapnya laut karena di dasar laut. Gelapnya ombak, ombak yang menggunung di atasnya. Pertanyaannya, apa yang menyelamatkan beliau? Oh, enggak dijawab. Tauhid, pernyataan tauhid yang diucapkan dengan penuh penghayatan. Apa bunyinya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kalau dibaca hafal kita, mau baca 1000 berapa cepat, tapi yang penting bukan itu. Yang penting penghayatan tauhidnya itu. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Engkau, ya Allah. Ibadah saya selama ini saya masih itu bayangannya begitu. Kalau orang menyatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, kurangnya banyak saya, ikhlasnya kurang, jumlah ibadahnya juga banyak, malam sering ketiduran, sholat subuh ketinggalan, sholat sujud rukuk hanya penculit-penculit, khusyuk enggak punya, hanya sedikit, banyak kekurangan. Itu ada di la ilaha illallah lah. La ilaha illallah. Orang mengucapkan itu kalau tahu betul maknanya, merasa banyak kekurangan, merasa itu sudah menangis, saudara. Hati itu sudah dekat dengan Allah, muraqabah namanya. Anta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Malaikat di atas, di langit yang dekat dengan Allah mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, wahai Rabb, sami'na sautan na'rifuhu, kami mendengar suara yang kami kenal, suara itu kami kenal orangnya, walakin la na'rifuhu makanahu, kata para malaikat di atas, kami enggak tahu ada di mana dia. Suara sayup-sayup, la ilaha illa anta subhana, kami kenal ini suaranya Yunus, kami enggak panggilin dengan suaranya, tapi ini suara jauh, kami enggak tahu dia ada di mana. Yang la ya'lamu illallah. Malaikat pun kalau enggak dikasih tahu, bukan kok ngerti, enggak ngerti. Artinya malaikat juga ikut terenyuh kasihan. Apa yang terjadi setelah itu? Diselamatkan Allah di luar dugaan. Dalam masa dan ibadah 40 hari kan, 40 hari 40 malam masih hidup itu, berzikir sampai mendengar zikir-zikirnya ikan-ikan. Kata Imam Ibnu Katsir dalam ikan-ikan di laut, dia berzikir bersama ikan, dikeluarkan, dimuntahkan oleh ikan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, hikmahnya, ternyata tauhid itu penyelamat dari segala bentuk bahaya, bahkan bahaya yang sudah secara akal nggak mungkin manusia selamat, nggak mungkin, udah mati, jelas mati. Dengan la ilaha illallah, itu tauhid, maknanya tauhid. Salah satu syekh kami cerita, saya masih ingat sampai sekarang, ada cerita, Allahu a'lam dari mana rujukannya, tapi ini kita ambil hikmah saja. Ambil hikmah saja. Ada 2 orang buta setiap hari duduk di
jalan di luar istana, di jalan lewatnya ratu, istrinya raja. Ya. Di jalan istrinya raja. Ketika istri raja lewat, otomatis mereka orang buta, orang miskin, fakir, minta maksudnya. Ingin mendapatkan apa? Hadiah atau pemberian dari istri raja. Ketika melewati orang buta satu, dia berdoa, Allahumma, ya Allah, urzuqni bifadli zaujatil malik. Ya Allah, berilah aku rezeki dengan kemurahan hati siapa? Istri raja. Nah, bifadli zaujatil malik. Karena doanya seperti itu, istri raja itu bilang kepada pembantunya, kasih dia. Itu riwayat dikasih ayam yang sudah dipanggang, ayam matang. Kemudian di dalamnya diletakkan uang 10 dinar. 10 dinar itu berarti 40 gram emas. Wakah itu. Mana itu? Dah, kasihkan ke yang berdoa. Ketika melewati orang buta satunya di sebelahnya, dia berdoa, Allahumma rzuqni bifadlika. Bukan bifadli zaujatil, bifadlika ya Rabb. Berilah saya rezeki karena kemurahan engkau ya Allah, kefadalan engkau ya Allah. Kata istri raja, wah ini kok orang ngelem aku ini. Biasanya cobaannya orang pangkat, orang banyak harta kan begitu. Kalau direndahkan dia nggak suka. Yes, kayak ono tapi dikasih 2 dirham. 2 dirham itu 1 dinar itu 10 dirham. Berarti itu 1/5-nya 2 dirham, 1 dinar. Dengan 10 dinar tadi. Jauh kan? 100 kali lipatnya. Kasih 2 dirham. Terus besoknya istri raja lewat lagi. Yang sini yang buta ini tadi, Allahumma rzuqni bifadli zaujatil malik. Kasih lagi ayam dan 10 dinar di dalamnya. Yang ini, Allahumma rzuqni min fadlika ya Rabb. Kasih lagi paling banyak 2 dirham, kadang 1 dirham. Mungkin kadang nggak dikasih. Nah, dalam cerita itu kasih 2 dirham. Seperti itu sampai 10 hari. Sampai 10 hari. Ketika hari ke-11 istri raja ini lewat, masih doanya seperti itu. Allahumma rzuqni, yang buta ini, bifadli zaujatil malik, ya Allah kasih rezeki, sebab keutamaannya kemurahan hati istri raja. Istri raja marah saat itu, marah besar. Kata dia, kamu ini manusia nggak ngerti nggak berterima kasih. Berapa dinar kamu 10 hari ini? 100 dinar aku ngasih kamu 10 hari, sik kurang. Cara jane wis turah iku 10 dinar 400 gram emas, 400 juta. Nah, sekarang sik kurang awakmu iki. Rakus tenan kowe. Tamak tenan, marah istri raja. Kata yang buta ini ketakutan. Oh, maaf. Baginda, kok baginda? Bagindi. Katanya maaf. Dari mana Anda ngasih saya 100 dinar 10 hari? Loh, di dalam ayam itu 10 dinar tiap hari saya kasih. Kata dia, wah saya nggak ngerti. Terus kamu kemanakan ayammu setiap saya kasih itu? Kata dia, saya jual ke teman saya ini 2 dirham. Nah, dijual ke temannya tiap hari, kasih 2 dirham, bawa pulang. Nanti kasih lagi, jual lagi. Dia ngejar pingin dapat uang, dapat 2 dirham dia. Jadi 10 hari 20 dirham. Dari mana 100 dirham? Kata, saya kasih ayam, di dalamnya itu ada dinarnya. Nah, apa yang hikmah yang kita ambil di sini? Tauhid.
tauhid. Dia berdoa masih ada campuran itu, ada campuran. Allah marzuqun, berdoa sama Allah lah, cuman dia masih nyampuri tauhidnya. Rezeki itu harusnya dari Allah, min fadlillah wabtaghu min fadlillah, kan begitu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fadlillah, rezeki itu min fadlillah, bukan min fadli zaujatil malik, bukan. Itu tauhid. Itu contoh tauhid yang ada di benaknya itu Allah. Allah menjadi pertolongan dan memang rezekinya dia karena tauhidnya itu. Tidak salah. Orang ini yang dituju mau dikayakan oleh istri raja, ternyata yang dikayakan malah yang bertauhid, yang tidak menyenangkan dia. Itulah, itu cerita hikmah dan banyak, dan ini dalil, saudara. Ini janji dari Allah untuk orang yang menomorsatukan tauhid. Siapa yang ingin indah, manis hijrahnya, lakukan ini. Kalau sudah terlambat, jangan bilang terlambat. Belajar mulai sekarang, mendekat kepada Allah. Dan bagi yang hijrah ini, terutama para tokoh ini, bagi saya, itu sebenarnya hanya merubah, geser sedikit saja. Karena sudah biasa dari dulu. Bangun malam, ya sudah biasa. Kan begitu. Iktikaf, biasa. Sudah biasa berdoa sampai ketok ketek yang saking oleh teman-teman. Berdoa itu habis sholat lama itu. Kalau sampai ada lamcing, apa lamcing? Salam pelencing. Dulu setelah salaf agak dikenal oleh Jokam. Wah, kaya terpengaruh salapi gitu. Nek sampai lamcing itu hanya sebentar terus pergi. Salam pelencing itu masa habis salam nggak lama terus ngaleh. Terpengaruh hari iki kaya. Artinya itu sudah biasa doa lama itu. Sampai ada pengurus pusat sesepuh pondok. Nah, doa kalau setiap habis sholat tuh doanya mesti angkat tangan lama sampai ininya kelihatan. Sampai syekh kami dari Masjidil Haram yang gumun itu apa? Wajib jiddan. Tanya kepada saya, itu sopo itu? Bar sholat itu kayak istisqa aja terus. Dikira saya jalur udan ya. Kan memang dalilnya yang angkat sampai gini kan untuk minta. Wah, ini sopo itu? Mantep benar. Yang diambil oleh syekhnya bukan ya mau negur bid'ahnya juga. Itu kan bid'ah itu berapa? Seperti itu angkat tangan sampai tinggi-tinggi setelah sholat. Mana ada, Rasulullah nggak pernah. Kan begitu. Cuman yang diambil itu betapa orang ini apa namanya sungguh-sungguh sekali. Nah, jawaban saya saat itu ya saya menjawab tengah-tengah gitu. Karena saya juga masih menjaga di dalam sana. Ini saya di Indonesia itu orang-orang seperti ini kalau dihalangi dibilang habis sholat dia nggak usah doa, nanti dia nggak akan doa di mana-mana. Karena waktunya hanya itu. Nah, kenyataannya kan gitu sebagian. Nek sampai bar salat kok ojo suwi-suwi nek ndonga. Bariku wis lahan tok isine keluyur ora tau ndonga. Saya jawabnya hanya seperti itu. Tapi ya kita terangkan ya, memang ini belum bisa terima saya. Imamnya yang ada di sini. Mereka saya sudah kenal, kita kenalkan ini imamnya. Imamnya ini dirubah belum mau, saya bilang. Jadi dia mintanya malah belakangan dia minta dituliskan dalil-dalil, suruh nyampaikan di daerahan. Saya lagi yang disuruh, suruh nyusun dalil-dalil angkat tangan. Setelah doa tentang angkat tangan, terus suruh bacakan daerahan, suruh mandeske nek ngono kuwi oleh bar salat. Saya waduh piye kengin. Terus akhirnya saya kayak Nabi Ibrahim itu, inni sakim. Jadi mendekati daerahan itu waktunya bikin teks saya ini gak teko aku, gak datang aku, enggak entah habis itu. Tapi tetap itu dijalanin ini. Enggak tahu siapa yang nyusun setelah itu. Itu kenangan masalah tauhid, saudara, tauhid. Yang ingin manis hijrahnya tauhid, pelajari betul,
jaga kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh lagi. Kita nggak punya alasan di sisi Allah untuk menjauh dari Allah, nggak punya alasan. Kenapa? Karena hatta hamba Allah yang paling fujur sekalipun, israf dalam melakukan dosa, masih dipanggil abdi itu oleh Allah. Artinya masih ditunggu mendekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim apa? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus. Ya ibadi, hai hamba-hambaku. Nah, masih aku hamba. Maksudnya diharapkan kembali oleh Allah. Alladzina asrafu, orang yang asraf. Asraf itu kalau air itu lober, pelanggarannya gak kehitung. Ibaratnya begitu, maksiatnya sudah luar biasa. Asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada semua hambanya. Ini khitab apa? Dialog Allah dengan hamba yang paling buruk. Dibilang jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni segala bentuk dosa malam yugharghir, selagi manusia belum sekarat, masih dibuka pintu atas kesyirikan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Yang mau kita ambil di sini, saya katakan tadi, seburuk-buruknya hamba Allah masih oleh Allah diberi peluang itu, dibuka. Ya abdi ta'al. Ibaratnya begitu. Kalau kita belum sampai ke level itu, alhamdulillah, insya Allah kita nggak sampai ke tingkat yang paling buruk. Tidak pantaskah, tidak senangkah, tidak terketukkah hati kita untuk mendekat kepada Allah? Yang paling buruk aja suruh mendekat kok. Nah, maka itu salah satu teorinya, salah satu pemicu atau penyemangat dalam hati untuk dekat kepada Allah. Ketika kita misalkan bersujud, berdoa, awali ya Rabbi zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, saya telah banyak berbuat dosa. Atau doanya malaikat itu, ada malaikat itu diciptakan oleh Allah, kata Rasulullah, attat as-sama, langit semua ini, riwayatnya ada 7 langit, ada langit dunia, sampai merintih, kriak-kriak, karena ada malaikat. Tidak tertinggal tempat sejengkal kecuali di situ ada malaikat berdiri, telapak kakinya berdiri, bertasbih kepada Allah, atau ruku atau sujud kepada Allah. Seperti itu sampai hari kiamat. Apa salah satu yang mereka ucapkan besok ketika hari kiamat? Padahal tidak ada hari pembalasan. Malaikat itu tidak ada yaumul jaza, nggak ada hari balasan surga, nggak ada. Mereka hanya diciptakan untuk menghamba ibadah, menjalankan perintah Allah. Ada riwayatnya di dalam Ibnu Katsir, salah satu riwayatnya, besok hari kiamat malaikat itu masih mengatakan, ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, aku belum beribadah sebenar-benarnya beribadah menghamba kepadamu. Dah kalau malaikat yang terus setiap hari nggak leren-leren itu, layas amun, la yafturun, nggak pernah futur malaikat. La yafturun, la yasmun, nggak pernah bosan. Tugasnya itu ya tasbih terus. Yang suruh tawaf ya tawaf terus sambil bertasbih. Ya, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfirun lilladzina amanu. Bagaimana kita? Kalau malaikat yang tiap hari sesaat gak pernah putus zikir terus kepada Allah, masih mengucapkan, ya Allah, kami belum seberapa ibadah kami, belum cukup, belum sebanding, belum sempurna. Nah, gimana kita? Bagaimana kita tidak menangis di sisi Allah ketika kita sujud? Ya Allah, ma abadnaka, ma sajadnaka haqqa sujudik. Kami belum bisa sujud kepadamu dengan sebenar-benarnya sujud kepadamu. Ma raqa'tuka haqqa ruku'ik. Dan semua, kami masih lemah. Kadang-kadang kita perlu merenung, ya Allah, misalkan ya, saya sudah umur sekian, ibadah saya masih seperti apa? Itu. Kadang
Boleh saya cerita untuk mengetuk hati itu seperti itu. Ya Allah, ila aina ibadati laka ya Rabb. Sudah sampai di mana ibadahku kepadamu ya? Kurang sekali. Istaghaltu bi umurid dunya, istaghaltu, saya sibuk ngurus ini, saya jauh dari engkau ya Allah. Itu tauhid sudah. Maka renungkan hal itu, mengingat masa lalu, lalu sempurnakan tauhidnya. Penutup ketiga, saya hanya sebutkan 3 karena ini yang saya jalani sendiri supaya manis betul hijrahnya. Bersaudaralah dengan semua orang iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Bersaudara itu yang saya maksud, dulu kita hanya membatasi di kelompok kita. Sekarang buka tali itu, buka, biak, katakan angger muslim dulurku, siapapun dia muslim. Tapi kalau dia lebih mulazamah, lebih mulazim, lebih iltizam kepada sunnah, ini saudara dekat saya, lebih dekat lagi, menjadi teman dekat, saudara dekat. Tuh. Tapi Islam Muslim semua saudaraku. Buka hati seperti itu. Itu dulu untuk mengobati supaya lebih banyak temannya, lebih banyak saudaranya, lebih jembar hatine. Ya. Seperti itu. Jangan masih seperti dulu. Harus ketemu yang sama-sama hijrah dong. Saya semenjak keluar langsung saya melanglang buana. Oh, melanglang buana. Maksudnya yus pokoknya ya ketemu Ustadz, mohon maaf, ya dari sunnah, ya dari Muhammadiyah, dari Ali Irsyad, bahkan dari NU. Hati saya dari NU, hati saya buka. Iki dulurku ini. Biyen aku ngafirno, biyen aku ngarani iki. Ya bukan, itu saya buka dulu. Adapun kedekatan berkelompok, nah itu tetap kita milih. Tapi yang paling penting untuk teman hijrah itu hilangkan, bersihkan itu tali pengikat hanya bersaudara dengan sekelompok orang. Buka hati. Nah kalau sudah bersaudara, banyak temannya. Kita baik sama orang, pasti orang baik sama kita. Pasti itu. Jangankan orang yang memang baik, orang yang nggak baik dengan kita, kalau kita baik terus kepada dia, akhirnya dia baik kepada kita. Nah, kalau di mana-mana banyak orang baik dengan kita, kita nggak risau, nggak risau, udah tenang saja. Oke, koncone oke dulu deh. Itu yang perlu dipraktekkan. Itu innamal mu'minuna ikhwah. Kalau saya sebagai pendai, nah, saya sudah ngambil sikap. Saya akan berdakwah, membagi ilmu kepada siapapun. Yang penting itu saudara muslim saya. Saudara muslim satu, itu dibuka secara umum hati ini, nggak batasin lagi, sehingga saudaranya banyak. Mau berdakwah di mana-mana bisa. Sama dengan ya toh, para asatid sunnah kan membuka diri semua. Coba lihat di YouTube itu Ustadz Syafiq ngimami di mana-mana itu. Artinya Ustadz Firanda sebelahnya juga. Saya datang ke masjidnya, masjid NU, cuman beliau nggak mau ngimami subuh. Nah, itu. Tapi hari itu sholat di situ. Saya sudah datang di masjidnya juga. Di situ ada yang gantian imamnya yang NU. Itu. Yang saya maksud bukan artinya kita terus campur baur terus, enggak masalah itu. Ini khususnya teman-teman hijrah, buka dulu. Tali yang dulu mengikat kita itu buka. Pokoknya anggar orang Islam ikut dulurku. Nah, kalau dia muslim berarti dia punya hak. Dia punya hak dari kita. Hak uluk salam, hak undangan apa. Saudara gitu. Jangankan yang baik dengan kita, dia saudara muslim nggak mengganggu kita. Dulu Khalifah Ali masih menyatakan Muawiyah itu ikhwanuna. Padahal udah perang, bermusuhan, perang lembunuh, mati-mati. Masih dibilang ikhwanuna, tidak sampai kehilangan total ini kafir, ini musuhku, enggak, ikhwanuna baghaw alaina. Itu yang kita ambil satu. Adapun kedekatan, teman dekat, majelis ngaji, majelis
bergaul yang nanti secara ya mesti kita pilih, karena Rasulullah sudah menyatakan memberikan gambaran teman dekat teman baik itu seperti pembawa apa minyak wangi. Nah, itu tetap namanya jalis itu kita, tapi persaudaraan, menganggap saudara Islam itu sudah jadi dasarnya. Namanya ikhwatal Islam. Coba buka radio Mekah itu, mesti awalannya ikhwatal Islam, ikhwatal iman fi kulli makan itu. Saudaraku umat Islam, saudara seiman fi kulli makan. Allah mansur ikhwanana fi Filastin, Allah mansur ikhwanana fi Gaza, Allah mansur ikhwanana al-muslimin fi Suria. Itu kan bahasa itu artinya kita punya. Jadi jangan lagi, taruhlah kita contoh sebagai pendai seperti saya, kita akan marah melihat bid'ah, iya marah, tapi dibalik kemarahan selama dia belum melakukan nawakid Islam masih kita katakan itu saudara. Jangan lagi apa namanya bermasam muka atau benci yang melampaui batas sampai seakan-akan tetap seperti dulu dia kafir. Nah, biar nak diarani bid'ah itu kan sudah bahasa kita apa? Gua piuk sampah. Betul. Itu bencinya luar biasa itu. Saya masih ingat saya sendiri, mungkin yang lain entah mengalami apa tidak. Mau nginjek masjid, nyoba itu sikil rasanya nggak bisa. Pasti ngatakan masjid apa itu wes. Oke wong soli nawa itu. Hatinya wes pokoknya. Ya, kita juga tetap dengan masalah bid'ah kita tegas, tetap kita nggak. Tapi jangan sampai putus kayak dulu, seakan itu bukan saudara, pada dia muslim. Kan muslim. Pelaku ini saya kasih gambaran, pelaku kemaksiatan, minum arak tapi dia muslim. Nah, misalkan ya ada tetangga kita, wah iki, tapi dia sholat, dia muslim. Penggawean itu ngombe terus sampai di depan kita, kadang-kadang ganggu kita, misalkan ya. Itu kan bencinya luar biasa toh kita. Coba sekarang bikin gambaran, ada orang di zaman Rasulullah dia minum terus bolak-balik kecekel di gopui karo sahabat, sampai akhirnya karena bolak-balik dipukuli, berarti minum terus dia, ngarak terus, mabuk terus. Muawiyah nggak kuat kan, dipisui kan man. Nek cara Surabaya napa? Ya iku koyo ngono. Saking marahnya, apa kata Rasulullah? La tasubbu, jangan kamu cela dia, innahu yuhibbullah wa rasulah. Loh, siapa yang ngerti hati orang? Kalau Rasulullah itu dari Allah wahyu, dia cinta loh, hatinya dia cinta Allah Rasul. Loh, padahal itu melarah ini. Melarah. Nah, itulah jadikan gambaran bagi saudara-saudara hijrah khususnya. Ya, walaupun kita lihat lingkungan kita, tapi dia muslim masih sholat. Tetap dalam hati kita katakan seburuk apapun dia masih saudara saya. Nah, ini yang saya maksud agar Anda manis dalam berhijrah. Tok koncone akeh, dulure akeh, saudaranya masjid yo akeh ning ndi. Apalagi yang jana. Kalau merasa sempit, sedih itu kan karena merasa sedikit. Aduh, rantai konco aku. Rantai masjid aku. Anak saya itu lah, kalau di Kediri kadang hampir tiap hari, yang kecil itu, ayo bah ke Masjid Agung Kediri itu. Dia ngerti Masjid Agung besar, ada menaranya besar. Karena apa? Pertama saya ajak, ini loh masjid kita, masjid umat Islam kan. Tenang, sholat, kebetulan ikut sholat di situ. Ya. Bahkan saya akan dijatah ngimami di situ entah kapan. Itu artinya yang saya maksud supaya hati kita itu tidak sempit. Oke, dulure banyak saudaranya. Sehingga berbuah manis. Bergaulah, berikan hak-hak saudara muslim, banyak teman, banyak saudara, insya Allah khair. Tadi mengingat masa lalu, mensyukuri,
tingkatkan tauhid kita kepada Allah, sempurnakan, lalu jangan eksklusif, jangan tersembunyi lagi, bebaskan hati, bergaul, ya, tetap pada batasan-batasan tertentu, tapi maksudnya supaya alamnya, pandangan kita luas, sudah tidak cupet lagi, pandangan kita itu luas. Mau ada masjid yang paling bagus langsung belok mampir, Allah, wah wapi, masjid itu apa? Masjid itu ini, ya, masjid orang Islam, senang, ikut senang. Ada orang dulu, assalamualaikum, saudara muslim, ya, itu. Baik, insyaallah kita cukupkan pertemuan ini, mudah-mudahan menambah semangat bagi kita untuk selalu istiqamah dalam kebaikan, insyaallah. Barakallahu fikum. Maaf jika ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Sudah jam berapa ini? Baik. Setengah. Ada pertanyaan? Baik, gak apa-apa, santai saja. Hukum orang tua yang sudah hijrah membiarkan anaknya menikah dengan orang Islam jamaah. Kalau sah dan tidak sahnya sah, karena orang Islam jamaah juga masih muslim. Jadi kalau bicara, kita jangan balas mengkafirkan, nanti dianggap tidak sah. Selama syarat-syarat rukun-rukun nikahnya dijalankan, ya, itu tetap sah. Bahkan dinikahkan oleh orang tuanya sendiri yang masih jamaah, ya sah, karena memang dia walinya. Misalkan yang perempuan darinya, atau dinikahkan oleh siapa? Bapak imam pusat langsung. Tapi kan itu ada taukil, ada mewakilkan kan? Ya tetap kita anggap sah, karena muslim. Tapi kalau dari sisi namanya amanat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat, mesti ada pertanyaan di sisi Allah. Kenapa anakmu kamu biarkan nikah dengan orang yang masih takfiri, akidahnya nggak benar? Itu pasti, karena itu kesalahan. Soalnya Rasulullah mengatakan apa? Wanita itu dinikah karena, laki-laki juga begitu, tungkahul mar'atu li arba, li jamaliha, li nasabiha, li maliha, li hasabiha atau nasabiha, itu li nasabiha, li hasabiha, li diniha, yang keempat li diniha. Fadfar bidzatitin taribat yadak. Mendahulukan urusan agamanya, kata Rasulullah, pernikahan itu. Jadi kalau orang tua hanya biarkan saja, tidak ada penjelasan, nah itu besok ada kesalahan insyaallah, karena Rasulullah standarisasinya adalah melihat agamanya. Atau dalam sabda Nabi yang lain, dzu dinin wa khuluqin, kata Nabi, agama dan akhlaknya. Nah, orang Islam jamaah LDI ini agamanya rusak, akidahnya rusak, dan akhlaknya juga rusak. Duh, enggak rusak, iya kepada golongannya sendiri, kepada yang lain hancur lebur akhlaknya. Dia enggak punya, dia hormat kepada ulama, kepada orang alim, hafid Quran orang jamaah jelebut rokok. Nah, coba penghinaan luar biasa kan itu. Nah, penghinaan luar biasa, dia udah rusak akhlaknya. Nah, dua hal ini saja orang tua membiarkan itu salah tetap di sisi Allah. Cuman kita nggak mengatakan nikahnya nggak sah, nggak, tapi itu kesalahan karena tidak mengindahkan sunnah Nabi, tidak memperhatikan sunnah Nabi dalam hal ini. Kecuali kalau sudah mengingatkan, menasehati, itu begini, tapi anaknya berengkel, nah itu urusan dia. Tapi kalau anak kita anak perempuan, nah itu lebih kuat lagi, itu haknya orang tua. Kalau masih perawan lah, ya,
Wali itu lebih berhak untuk memastikan. Melarang juga boleh, melarang itu harus dilarang. Kalau anda paham tentang ini harus melarang. Jika tidak melarang, bahkan kalau jadi wali nggak mau menikahkan, kecuali kalau calon suamimu mau tidak takfir lagi, tidak begini, mau, jadi baru nikahkan. Karena besok akan ditanya pertanyaan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Agamanya rusak, akhlaknya rusak. Bagaimana? Apa yang dipilih? Pasti ada kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Cakap? Cakap insyaallah. Mudah-mudahan bisa semangat terus istiqomah dalam ilmu dan kebaikan. Barakallahu fikum.